Menurut Pangi, Jokowi lebih parah dibandingkan Presiden kedua, Soeharto. Pangi menerangkan kalau anak-anak Soeharto pada saat berjaya fokus membesarkan bisnisnya masing-masing. Tidak ada satupun dari putra dan putri Soeharto yang masuk ke gelanggang politik praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terdengarnya kabar ada minat dari satu orang lagi putra Presiden Joko Widodo untuk terjun ke dunia politik setelah mungkin merasa mapan di dunia bisnis, menuai banyak komentar dari berbagai kalangan masyarakat. Ada mungkin yang menilai ini adalah suatu hal yang sangat positif, tetapi tidak sedikit yang menilainya hal ini merupakan penilaian negatif. Sahabat BN, kita baca sebuah berita tentang hal ini. Wartaekonomi.co.id menurunkan berita di bawah judul keluarganya ikut masuk dunia politik, analis titik 2. Jokowi lebih parah dari rezim Soeharto. Berita ini hari Sabtu 28 Januari 2023. Warta Ekonomi Jakarta. Kabar Kaisang Pangarep yang ingin terjun ke dunia politik mengejutkan publik. Pasalnya bila keinginan Kaisang benar-benar terwujud, lengkap sudah semua keluarga Jokowi turut terjun di dunia politik. Sebelumnya, anak sulung Jokowi dan menantunya juga telah menjadi wali kota Solo dan wali kota Medan. Analis politik Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Sarwi Caniago, sudah memprediksi kalau anak-anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan terjun ke dunia politik selama sang ayah masih memiliki kekuatan sebagai penguasa. Menurut Pangi, Jokowi lebih parah dibandingkan Presiden kedua, Soeharto. Pangi menerangkan kalau anak-anak Soeharto pada saat berjaya fokus membesarkan bisnisnya masing-masing. Tidak ada satupun dari putra dan putri Soeharto yang masuk ke gelanggang politik praktis. Sementara dua putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep awalnya mengaku tidak akan masuk ke dunia politik kerana fokus menjadi pengusaha. Namun seiring usahanya berkembang dengan baik, Gibran terlebih dahulu terjun ke dunia politik dan langsung menjadi kepala daerah sebagai wali kota Surakarta. Kemudian baru-baru ini anak bungsu Jokowi Kaisang mengutarakan keinginannya untuk menyelam ke dunia politik. Lebih parah dibandingkan era Soeharto. Kalau sekarang parahnya bisnis iya, kekuasaan iya. Keduanya disabit habis, terang Pangi saat dihubungi suara.com Kamis 26 Januari 2023. Awalnya Pangi menaruh hormat kepada Jokowi kerana melihat kedua anaknya tidak mengekor ayahnya merintis karir politik. Namun kini Pangi kecewa melihat Jokowi yang memanfaatkan betul kekuasaan yang dimilikinya saat ini. Menurutnya, alangkah baiknya kalau putra Jokowi bisa maju sebagai kepala daerah ketika jabatannya sebagai presiden selesai. Saya dulu respek sama presiden, tapi begitu semua anaknya ditarik ke dunia politik, praktis saya bilang ini lebih parah dibandingkan nepotisme era Soeharto. Kalau mau maju jadi kepala daerah silakan, tapi jangan sedang berkuasa menjadi presiden. Nanti dulu Jokowi harus bisa menghentikan dan tidak mendukung anaknya maju menjadi kepala daerah, tuturnya.
Sahabat BN, seperti dikatakan di awal tadi, memang terngiangnya kabar bahwa anaknya yang satu ini akan masuk lagi ke dunia politik, membuat publik memberikan komentar beragam. Namun memang kalau dihitung salah, tidak ada salahnya. Anak siapapun boleh terjun ke dunia politik, tidak peduli ayahnya sedang berkuasa atau tidak. Tetapi tentu penilaian publik boleh pula demikian. Bebas publik menilai apakah dia nilai negatif ataukah positif. Bisa saja publik menilai seperti penilaian Pangi ini. Mentang-mentang ayahnya sedang berkuasa, dia ambil kesempatan aji mumpung ini untuk juga terjun ke dunia politik. Dan ketika kedua anaknya ini di dunia bisnis pun, banyak juga publik yang bertanya, kok bisnisnya begitu meroketnya? Orang atau publik jadinya mengait-ngaitkan dengan Naga 9 yang selama ini dikonotasikan oleh publik adalah pengendali kekuasaan, adalah sebagai oligarki kekuasaan. Jadi memang ketika seseorang belum berkuasa dan ketika dia ingin mengambil kekuasaan dari orang yang sedang berkuasa, biasanya dia akan mengemukakan kepada publik hal-hal yang dilakukan oleh penguasa yang sedang berkuasa itu yang kemungkinan tidak diinginkan oleh publik. Contoh KKN. Orang yang ingin berkuasa dulu ketika ingin menjatuhkan Soeharto, dihembuskanlah bahwa Soeharto itu KKN. Tetapi apakah menutup kemungkinan kalau dia nanti berkuasa menggantikan Soeharto bahwa dia tidak akan KKN? Sangat sulit didapatkan jawabannya. Sebagai seorang tokoh yang berasal dari partai yang benar-benar dulu berseberangan dengan Soeharto, tidak yakin kita dulu bahwa Pak Presiden Jokowi sebagai kader PDIP akan dinilai oleh publik juga melakukan KKN, terutama tentang nepotisme. Membawa anak-anaknya, menantunya ke dunia politik ketika dia sedang berkuasa. Tetapi penilaian masyarakat sekarang jatuh ke sana tampaknya. Mengapa anak-anak atau kerabat-kerabat seorang penguasa tidak diinginkan oleh rakyat, oleh publik memasuki dunia politik saat itu? Karena memang bias tadi yang ingin dihindari oleh publik. Jangan sampai dia menjadi wali kota, dia menjadi bupati, dia menjadi gubernur, dia menjadi menteri, dinilai rakyat karena orang tuanya, bukan karena dia sendiri. Kita bayangkan, kalaulah Gibran itu rakyat biasa, tidak anak seorang presiden, lantas kemarin ini maju jadi calon wali kota Solo, apakah semulus kemarin itu dia untuk memenangkan pilkada? Tentu menjadi tanda tanya bagi rakyat. Apakah tidak ada tokoh yang
sepantasnya dia yang menjadi wali kota, tetapi karena ini adalah anak presiden sehingga dia terpental, perlu juga dicarikan jawabannya. Jadi yang dihindari oleh bangsa, oleh suatu negara adalah politisi-politisi karbitan yang tersebab oleh kekuatan orang-orang di belakangnya dia duduk. Bukan karena kualitas dia sendiri. Itu yang dihindari sehingga kolusi dan nepotisme itu tidak diinginkan ada di suatu negara. Makanya pengamat tadi mengatakan boleh saja dia terjun ke dunia politik, tapi tunggu. Jangan ketika ayahnya sedang menjabat. Kalau itu nanti akan terjadi bias karena ayahnya. Tetapi tampaknya ini pula kesempatan cuman. Kalau ayahnya tidak berkuasa lagi nanti, dia merasa mungkin entah bagaimana. Tapi yang jelas, bagaimanapun kita di Indonesia ini tentu berharap agar KKN itu benar-benar bisa diminimalisir seminimal-minimalnya. Sebab selagi KKN ini masih tumbuh berkembang di negeri ini, maka negeri ini akan sulit untuk bergerak maju. Akan sulit. KKN dari segi apapun. Dari segi bisnis, dari segi politik, dari segi apapun. Perlu dihindari. Sekarang kita kadang-kadang miris melihatnya. Istrinya lah yang mengambil kesempatan dari kekuasaan yang dipegang suaminya. Anak-anaknya lah yang mengambil kesempatan dari kekuasaan yang dipegang oleh orang tuanya. Dan lain sebagainya. Sahabat BN, kita tentu berharap agar bangsa ini ke depan semakin maju, semakin berkembang dari segala sisi. Bukan semakin mundur ke belakang. Kita tentu menghindari adanya politisi-politisi karbitan, adanya pemimpin-pemimpin karbitan yang menguasai negeri ini. Karena dikhawatirkan kalau pemimpin karbitan yang mengurus negeri ini, sangat dikhawatirkan negeri ini akan sulit tumbuh dan berkembang. Karena pemimpin karbitan biasanya kualitasnya jelas rendah. Dari pemimpin yang benar-benar hasil tempaan yang melewati berbagai halangan dan rintangan yang merupakan pengalamannya untuk memimpin. Kita telah memilih negara kita bukanlah negara kerajaan, tapi negara demokrasi, negara republik. Sehingga memang kita harus menghindari dinasti-dinasti tumbuh berkembang di negara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.